Saya Lydia Oktaviani, sering disapa Hebu. Apakah teman-teman mengerti apa yang maksud dengan teks negosiasi? Di sini saya akan menjelaskan pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi itu adalah proses sosial antara dua pihak ataupun lebih yang melakukan tawar-menawar untuk mencapai suatu kesepakatan bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Itulah yang dimaksud dengan teks negosiasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, ialah mengenal tujuan dari teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, untuk mencegah konflik. Dan yang ketiga, untuk membangun hubungan. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi dari teks negosiasi. Fungsi yang pertama, bersama-sama untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua, diskusi yang berhasil itu dapat mempererat hubungan dari kedua belah pihak. Dan fungsi yang ketiga, negosiasi dapat mencegah konflik dan dapat mencapai solusi yang damai. Teman-teman, sekarang saya akan membahas ciri-ciri dari teks negosiasi. Ciri-ciri yang pertama yaitu adanya dua belah pihak ataupun lebih. Lalu yang kedua, tujuannya itu untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, itu terdapat tawar-menawar. Yang keempat, itu ada kompromi. Lalu, bahasa yang digunakan juga baku dan benar. Dan yang terakhir, fokus pada kesepakatan bersama. Sekarang saya akan membahas struktur dari teks negosiasi. Yang pertama, itu ada orientasi. Struktur orientasi itu merupakan awalan atau pengenalan dari cerita. Contohnya berupa salam. Contohnya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Nah, lalu yang kedua, itu ada pengajuan. Struktur dari pengajuan itu berupa pengajuan dari suatu permintaan kepada pihak lain. Contohnya, kami datang ingin menawarkan suatu barang. Lalu yang ketiga, itu merupakan penawaran. Nah, struktur dari penawaran ini itu berupa proses tawar-menawar antara satu pihak dengan pihak lainnya. Contohnya, harga dari barang ini 500.000 dan di sini pembeli ini menawarkan bisa turun menjadi 300.000. Ini merupakan contoh dari struktur penawaran. Lalu yang keempat itu adalah persetujuan. Persetujuan itu bisa juga sebagai penutup, di mana kedua pihak itu sudah mencapai kesepakatan bersama. Contohnya, baik saya akan membeli barang ini dengan harga 300.000. Nah, di sini sudah mencapai kesepakatan. Lalu yang terakhir bisa juga yaitu bagian penutup. Pada bagian penutup itu juga bisa merupakan ucapan terima kasih ataupun salam penutup. Jadi sekian penjelasan tentang struktur dari teks negosiasi.